datang di podcast Ramia, Remaja Anti Anemia. Berapa parah kasus anemia yang ada di Bengkulu saat ini? Iya, kalau sampai saat ini ya tahun 2000 atau HB di dalam darah itu udah di bawah standar. Iya, atau dalam tanda kutip rutin ya, yang rutin itu siklus mens perempuan nggak ada pada laki-laki dong. Kopi, iya. Di kopi yang sering-sering nongkrong itu, ya di tempat-tempat nongkrong kan biasanya kopi. Apa kabar semuanya? Semoga yang sedang menonton podcast kali ini dalam keadaan sehat dan selalu happy. Sesuai dengan tema kita yaitu Ramia, Remaja Anti Anemia, kita akan berbincang-bincang mengenai anemia bersama narasumber kita yaitu Ibu Lita. Halo Ibu. Halo. Nah, Ibu Lita ini merupakan seorang perawat yang sedang bekerja di UPTD Puskesmas Kuala Lempueng. Benar Ibu? Iya. Nah, terkait dengan tema kita yaitu Remaja Anti Anemia, Ibu, menurut Ibu masalah apa yang sedang dihadapi oleh remaja saat ini? Iya. Sesuai dengan perkembangan dunia kesehatan saat ini, bisa kita lihat pada umumnya remaja-remaja kita itu belum paham dengan apa itu anemia dan bagaimana sih pencegahan anemia sehingga kita atau remaja semua tidak terdampak dengan anemia. Baik, menurut Ibu seberapa parah kasus anemia yang ada di Bengkulu saat ini? Iya, kalau sampai saat ini ya tahun 2023 itu prevalensi anemia khususnya pada remaja putri udah berada di kisaran 43%. Anemia akan menjadi masalah itu apabila dia udah di atas prevalensi 20%. Sedangkan di Kota Bengkulu sendiri remaja putri khususnya itu sudah mencapai 43%. Jadi otomatis sudah menjadi permasalahan bagi kita dunia kesehatan. Anemia itu kan adalah sebuah nama penyakit ya Bu? Iya. Sebenarnya anemia itu penyakit apa Bu? Iya, anemia itu kan suatu diagnosa, yaitu suatu penyakit di mana kondisi tubuh kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah itu udah di bawah standar. Iya, atau dalam tanda kutip itu adalah kekurangan sel darah merah. Kalau kita dengar sehari-hari itu kekurangan sel darah merah. Biasanya kadar normal sel darah merah yang ada di remaja putri itu biasanya berapa Bu? Kisaran normalnya? Kisaran normal hemoglobin atau Hb pada remaja putri itu berada di kisaran 12 gram per dl dan laki-laki berada di kisaran 14 gram per dl. Oh, berarti remaja putri yang lebih remaja putri mereka lebih rentan, lebih beresiko terhadap anemi itu karena mungkin dia yang rutin itu siklus mens perempuan nggak ada pada laki-laki dong. Baik Ibu, untuk penyebab anemia itu sendiri disebabkan oleh apa saja Bu? Iya, penyebab anemia itu terjadi karena beberapa hal, beberapa faktor. Yang pertama kehilangan darah secara kronis. Kronis itu berarti secara terus-menerus yang nggak berhenti-henti. Bisa jadi karena suatu penyakit, bisa jadi karena mungkin ada kecelakaan, benturan, mungkin ada pendarahan di kepala atau pendarahan lambung, bisa disebabkan karena itu. Yang kedua itu asupan zat besi atau penyerapan yang tidak adekuat. Bisa jadi karena faktor makanan yang menyebabkan menghambat zat besi masuk ke dalam tubuh. Iya. Yang ketiga itu peningkatan kebutuhan asupan zat besi. Jadi kita perlu makanan yang membantu kita untuk membantu zat besi kita, penyerapan zat besi kita secara bagus, seperti tingginya protein. Itu makanan-makanan yang harus kita konsumsi. Yang keempat ada penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu yang beresiko mengeluarkan darah berlebih. Bisa jadi karena mungkin perdarahan lambung, bisa jadi karena batuk darah yang berlebihan. Yang terakhir lamanya haid pada remaja putri. Ya, ini yang paling penyebab tertinggi anemia itu karena remaja putri biasanya siklus haidnya 1 bulan sekali itu menyebabkan banyaknya keluarnya darah dan secara rutin setiap bulannya.
Baik Ibu, nah untuk faktor-faktor resiko yang terjadi pada remaja putri itu bagaimana? Biasanya faktor resiko yang ada pada remaja putri yang pertama karena kebiasaan konsumsi sumber makanan yang menghambat penyerapan zat besi. Yang tadi contohnya seperti teh, kopi, dan susu itu yang karena mempunyai penyerapan kalsium yang tinggi jadi menghambat penyerapan zat besi dalam darah. Jadi kalau bisa anak-anak muda sekarang kurangin ya konsumsi teh, kopi. Iya. Di situ selain menyebabkan anemia kan nggak baik juga untuk lambung. Biasanya kan kalau anak muda konsumsi kopi kalau dia lagi banyak tugas biar bisa begadang, biar bisa tahan lama mungkin malam itu mungkin bisa Dikurangi. Ya. Bukan berarti tidak boleh ya Bu? Bukan berarti tidak boleh. Selanjutnya faktor risiko lain yang paling penting yaitu kebiasaan anak muda sekarang itu nggak sarapan pagi. Iya, banyak sekali. Banyak karena tuntutan dia harus ke sekolah pagi, terus mungkin bangunnya kesiangan gitu, jadi tidak sempat. terabaikan sarapan paginya, ya begitu. Kadang-kadang mulai dari SD, SMP, pelajar, mahasiswa, biasa kendalanya makan pagi itu sering sekali terlewatkan. Baik, terima kasih Ibu Lita sudah memberikan pencerahan kepada kita mengenai apa itu anemia, penyebab anemia, faktor resiko anemia, dan harus penting sarapan pagi ya Ibu ya. Itu yang paling penting. Nah, itulah episode pertama kita. Tentunya kita akan kembali lagi di episode kedua dengan tema dan pembahasan yang lebih menarik lagi. Jadi sampai jumpa di episode kedua. See you. Harus jaga penampilan, terus dengan dietnya yang salah, mungkin dengan pola makan yang kurang. Kalau kita nih terkena anemia, khususnya tadi untuk para remaja putri. Pada saat ketemu Doi. iya, ini jantung berdenyut kencang karena nanti prestasinya menurun, nilai-nilai rapotnya rendah, itu cuma karena dia nggak bisa konsentrasi.